Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdi Andrean, NPM 243150003. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu elektrokimia, yang mana dosen pengampu saya yaitu Miss Ari Sulistiawati, SSI, Eskom, MPD. Baik, yang pertama adalah pengertian elektrokimia. Apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia adalah reaksi yang mengubah reaksi kimia dan menghasilkan energi listrik atau sebaliknya. Pengubahan energi kimia menjadi energi listrik dapat berlangsung dalam sebuah sel fota, berlangsung secara proses spontan. Sebaliknya dalam sel elektrolisis merupakan proses tak spontan. Berdasarkan sifat listriknya, zat-zat dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konduktor dan isolator, yang mana konduktor itu dapat menghantarkan listrik, sedangkan isolator itu tidak dapat. Baik, yang kedua ada penggolongan elektrokimia, yang mana ada sel fota atau sel galvani. Itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel fota dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Prinsip-prinsip sel fota atau sel galvani itu yang pertama, gerakan elektron dalam sirkuit eksternal akibat adanya reaksi redoks. Yang kedua, terjadi perubahan energi kimia ke energi listrik. Baik, selanjutnya ada sel elektrolisis, yaitu berlawanan dengan pembahasan sebelumnya, elektrokimia atau sel fota, yang memanfaatkan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Sel elektrolisis ini adalah sel yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia yang tidak spontan. Prinsip dasarnya adalah yang pertama, memanfaatkan reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks. Yang kedua, tidak memerlukan jembatan garam seperti sel fota. Elektrode pada sel elektrolisis terdiri atas katode yang bermuatan negatif dan anode yang bermuatan positif. Hal inilah yang membedakan antara sel elektrolisis dan sel elektrokimia. Prinsip dasar elektrolisis berlawanan dengan elektrokimia, yaitu yang pertama, reaksi elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel selektrolis, yaitu terdiri dari satu jenis larutan atau leburan elektrolit dan memiliki dua macam elektrode, yaitu elektrode min adalah elektrode yang dihubungkan dengan kutub min sumber arus listrik. Elektrode plus adalah elektrode yang dihubungkan dengan kutub plus sumber arus listrik. Bila suatu cairan atau larutan elektrolit dialiri arus listrik arus searah melalui batang elektrode, maka ion-ion yang ada di dalam cairan atau larutan tersebut akan bergerak menuju ke elektrode yang berlawanan muatannya. Pada sel elektrolis, kutub positif merupakan terjadinya ionisasi atau oksidasi sehingga disebut anode dan kutub negatif merupakan tempat terjadinya reduksi sehingga disebut katode. Kelompok sel elektrolisis yaitu yang pertama, sel elektrolisis bentuk lelehan atau leburan sel. Bentuk ini hanya berlaku untuk senyawa ionik dan tidak ada zat pelarut, tidak ada H2O-nya. Hanya ada kation dan anion. Yang kedua, sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektrode tidak bereaksi, inert, tidak aktif. Sel bentuk ini tidak ada pengaruh elektrode, sehingga selain kation dan anion juga diperhitungkan adanya zat larut, adanya air. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, sel elektrokimia di bawah ini memiliki tegangan sebesar 0,100 volt. Hitunglah pH di anoda pada suhu 25 derajat Celcius. PT dalam kurung S H2G 1 ATM H plus AQ XM H plus AQ 0,1 M H2-nya G sama dengan 1 ATM dan PTS. Pembahasan sel elektrokimia di atas terdiri dari gabungan dua setelah reaksi berikut. Yang pertama ada anoda H plus belum diketahui, H2 sama dengan belum diketahui juga. 2H plus plus 2E. EO sama dengan 0,000 volt. Katoda H plus sama dengan 0,1 M sama dengan 2H plus plus 2E ke H2
I/O sama dengan 0,000 volt, yang mana EO selnya sama dengan 0,00 volt. Dari soal diketahui bahwa E sel itu sama dengan 0,100 volt. H plus anoda sama dengan 2,034 kali 10 pangkat min 3 M. pH sama dengan min log 2,034 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,9. Baik, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Potensial elektroda suatu sel kimia dipengaruhi oleh reaksi yang terjadi di sekitar elektroda tersebut. Tegangan yang terjadi di sekitar elektroda Cu2+ Cu di dalam larutan 0,100 M. Cu2+ dapat mengendapkan CuOH2 pada suhu 25 derajat Celcius, Kw-nya 1,0.10 pangkat min 14. Hitunglah KSP dari CuOH2 apabila pengendapan CuOH2 dimulai pada pH 4,84. Jawab, pOH sama dengan 14 dikurang 4,84 sama dengan 9,16. OH min sama dengan 6,92 dikali 10 pangkat min 10. KSP-nya Cu2+ dikali OH min 2 sama dengan 0,1 dikali 6,92 dikali 10 pangkat min 10 pangkat 2 sama dengan 4,79 dikali 10 pangkat min 20. Baik, contoh soal kedua yaitu sebuah sel fota disusun dari elektrode Zn dan Cu. Mengetahui potensi reduksi standar Zn2 di plus Zn sama dengan min 0,76 volt dan Cu2+ atau Cu sama dengan plus 0,34 V. Tuliskan reaksi sel yang terjadi. Jawabnya reaksi sel ZnS ke Zn2 plus Aq plus 2e min oksidasi pada anoda. Yang reduksi pada katoda itu Cu2 plus Aq plus 2e ke Cus. Reaksi keseluruhannya ZnS plus Cu2 plus Aq ke Zn2 plus Aq plus Cus. Baik, kesimpulannya, yang pertama, elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dan reaksi kimia yang dapat menghasilkan energi listrik atau sebaliknya. Yang kedua, ada sel fota, adalah reaksi yang memanfaatkan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, sel elektrolisis yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Yang terakhir, pemanfaatan sel fota dalam kehidupan sehari-hari misalkan diterapkan dalam pembuatan aki atau baterai timbal (ICU). Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.